Gas bumi adalah sumber energi yang relatif lebih murah dan lebih bersih dibandingkan dengan batu bara dan minyak bumi. Pada tahun 2019, gas bumi menyumbang sekitar 24% dari total produksi energi dunia. Mengingat pentingnya gas bumi dalam kehidupan manusia, maka dibutuhkan forecasting untuk melihat prospek dari gas bumi di masa depan. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Adi Nur Saman dan Bapak Dr. Ardian Lengkoda selaku dosen pengampu mata kuliah transportasi dan pemanfaatan gas bumi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, beserta teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan kami dari grup 4. Bersama saya, Diva Misha, teman-teman saya, Dara Aninita, Falativa, Ibran Raisa, Ivana Angelika, dan Puan Hairunisa akan memulai presentasi kami mengenai Natural Gas Forecast di Uni Eropa. Next. Pasokan gas bumi di Eropa sangat tergantung dari impor di luar Eropa, terutama dari Rusia dan negara-negara produsen gas lainnya. Dikarenakan di Rusia adalah salah satu negara dengan cadangan gas bumi yang melimpah. Bahkan pada saat ini, Rusia memasok sekitar sepertiga dari pasokan gas bumi di Eropa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan gas bumi di Eropa. Salah empatnya adalah pertumbuhan ekonomi, harga energi, perkembangan teknologi, dan regulasi pemerintah. Kemudian jika dibagi menjadi dua faktor berdasarkan waktunya, pada faktor jangka pendek, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi kondisi permintaan gas bumi di Eropa, yaitu cuaca yang tidak terprediksi, fluktuasi harga energi global, beserta perubahan politik di negara-negara produsen gas, terutama di Uni Eropa. Kemudian untuk faktor jangka panjangnya, terdapat salah satu faktor kunci yang mempengaruhi pasar gas bumi di Eropa di masa yang akan datang, yaitu pengembangan sumber energi terbarukan yang terus berlanjut, sehingga dapat menggantikan sebagian dari permintaan gas bumi di sektor energi. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah ketegangan geopolitik yang berkelanjutan antara Rusia dan Eropa, yang dapat mempengaruhi pasokan gas bumi dari Rusia untuk Uni Eropa. Kemudian jika dilihat pada tabel di sebelah kanan, dapat dilihat bahwa perkembangan gas bumi di Eropa cukup stabil. Dan sejak tahun 2000, kapasitas tenaga gas di Eropa meningkat sebanyak 2 kali lipat karena permintaan energi yang cukup besar dan adanya pengurangan akibat mengurangi dari batu bara karena merupakan bahan bakar fosil yang paling intensif karbon. Dan dapat lihat dari grafik ini, gas bumi menunjukkan grafik berwarna biru, dan pada tahun 2020 kondisinya adalah di bawah dari energi nuklir. Maka dapat disimpulkan bahwa pada saat ini gas alam telah menjadi sumber utama dari produksi listrik di Uni Eropa setelah pembangkit nuklir. Namun pada grafik warna kuning dapat dilihat bahwa adanya perkembangan dari energi terbarukan. Namun hingga saat ini gas bumi di Eropa masih sangat dibutuhkan. Next. Dari latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka kelompok kami membagi pokok masalah menjadi 3 bagian. Pertama adalah bagaimana kondisi permintaan atau demand terhadap gas bumi di Uni Eropa. Kedua, bagaimana dengan kondisi ketersediaannya atau supply akan gas bumi tersebut di Eropa. Dan yang terakhir adalah bagaimana peranan gas bumi atau permanfaatannya terhadap kehidupan di Eropa dan trennya di masa mendatang. Kemudian untuk tujuan presentasi dari kelompok kami adalah yang pertama, menganalisis demand dan supply gas bumi di Eropa, kemudian mengidentifikasi pemanfaatan gas bumi di Eropa, dan yang terakhir adalah menganalisis faktor yang akan mempengaruhi masa depan dari gas bumi di Eropa. Next. Selanjutnya adalah demand atau permintaan dari natural gas di Eropa. Pada tahun 2022, kebanyakan mengalami penurunan terutama pada demand energi di household dan terus menurun sampai di data di Januari 2023. Di tahun 2022, estimasi demand natural gasnya mencapai 12% lebih rendah daripada rata-rata di tahun-tahun sebelumnya, yaitu 350 BCM atau billion cubic meters. Lalu pada Januari 2023, untuk di European Union atau EU, demand-nya untuk beberapa negara itu menurun sampai 25% dari rata-rata di sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari tabelnya, paling terlihat itu ada di sektor power generation, di mana reduksinya mencapai 28%. Selanjutnya, ini ada data dari IEA, di mana demand dan supply-nya mirip-mirip pada 2019 dan 2020. Tapi perlu diingat bahwa pada tahun 2022 itu terjadi major supply shock, di mana karena perang antara Rusia dan Ukraina, maka supply dari natural gas itu sangat menurun. Nah, ini juga mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dari negara-negara di Eropa
untuk menurunkan dari demand natural gasnya itu sendiri. Selain itu ada juga faktor-faktor lain seperti krisis natural gas, adanya juga permintaan dari renewable power yang disebabkan oleh adanya visi-visi seperti SDGs dan lain sebagainya. Kemudian ada pencegahan juga dari gas shortage, maka demand terus menurun dari tahun 2019 hingga Januari 2023. Pada tahun 2020, year of year-nya menurun hingga 2,8% dan gas to power demand-nya turun 3%. Sehingga secara kumulatif dia mengalami net drop sebesar 40%. Dan diprediksi oleh IEA dia akan mengalami terus penurunan hingga 37 BCM pada tahun 2023. Baik, selanjutnya pada layar tertera dua tabel dan satu grafik, yang mana ketiganya ini menunjukkan ketersediaan gas bumi yang ada di Uni Eropa. Nah, untuk tabel yang pertama itu adalah gas bumi hasil dari produksi primer negara-negara yang ada di Uni Eropa. Dengan negara penghasil terbesar itu adalah Belanda yang menghasilkan 799.010,89 terajoules di tahun 2020 dan 724.048,58 terajoules di tahun 2021. Nah, untuk gas bumi hasil produksi primer ini ada beberapa negara di Uni Eropa yang tidak memproduksi gas bumi sama sekali, yakni ada Estonia, Siprus, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Portugal, Finlandia, dan Swedia. Lalu selanjutnya untuk tabel yang kedua itu adalah ketersediaan gas bumi hasil dari impor negara-negara di luar Uni Eropa. Seperti yang sudah dimention oleh teman saya tadi, negara pengimpor terbesar itu adalah Rusia yang mengimpor sebesar 3.141.563 terajoule di tahun 2020 dan sebesar 3.361.359 terajoule di tahun 2021. Dengan total gas bumi yang diimpor dari negara luar Uni Eropa itu sebesar 13.941.026 terajoule di tahun 2020 dan 14.409.937 terajoule di tahun 2021. Nah, selanjutnya pada grafik itu menunjukkan produksi natural gas di Uni Eropa dari tahun 1998 hingga tahun 2021. Pada grafik tersebut, produksi natural gas di Eropa terlihat memiliki tren yang fluktuatif namun cenderung menurun, dengan penurunan produksi terjauhnya ada di tahun 2011 dan produksi terendahnya ada di tahun 2021. Nah, data terakhir menunjukkan bahwa produksi pada tahun 2021 itu sebesar 44 BCM, yang kembali lagi merupakan angka produksi natural gas terendah di Uni Eropa sepanjang tahun 1998 hingga 2021. Nah, pada tahun 2021, Uni Eropa mencatat penurunan produksi sebesar 9,8% dengan produksi sebesar 111.745 terajoule, dan Belanda dengan produksi gas bumi sebesar 724.748 terajoule di tahun 2021 tetap menjadi produsen gas alam pertama di Uni Eropa. Nah, dalam periode Januari hingga September 2022, produksi gas alam di Uni Eropa itu turun sekitar 3,6 BCM. Ini terutama berasal dari pengurangan produksi gas di lapangan Groningen Belanda yang turun lebih dari 2 BCM dalam 9 bulan pertama di tahun 2022. Next. Ya, baik, selanjutnya adalah pemanfaatan gas bumi di Uni Eropa. Jadi gas bumi ini menyumbang, mungkin sebelumnya tadi udah dijelaskan, gas bumi menyumbangkan sekitar 40% dari pembangkit panas kotor atau heat generation di Uni Eropa, dan lebih dari 20% konsumsi energi akhir. Kemudian beberapa negara dengan kebutuhan pembangkit listrik gas tertinggi, ini memperoleh listrik hampir secara eksklusif dari gas bumi, yaitu untuk negara Belarusia dan Malta. Sedangkan di Italia dan Belanda, hampir
50% dari total pembangkit listrik ini menggunakan gas bumi. Kemudian sejak tahun 2000, kapasitas tenaga gas di Eropa meningkat 2 kali lipat, tidak hanya karena permintaan energi yang lebih besar, tetapi juga sebagai akibat dari penghentian penggunaan batubara yang merupakan bahan bakar fosil yang paling intensif karbon. Saat ini, gas bumi telah menjadi sumber produksi utama listrik di Uni Eropa setelah pembangkit nuklir. Pada gambar di sebelah kanan atas dapat dilihat total penggunaan gas bumi di Uni Eropa berdasarkan sektor dalam terawatt hour. 3 konsumen terbesar di Eropa adalah sektor produksi energi, bangunan, dan industri, di mana Eropa menghasilkan sekitar 23,7% listriknya dari gas bumi. Dengan masing-masing lebih dari sepertiga konsumsi Uni Eropa, sektor energi dan bangunan mewakili 70% penggunaan gas bumi di Eropa. Sedangkan sektor industri mewakili 27% penggunaan gas bumi di Eropa dan 3% lainnya digunakan untuk keperluan lain. Pada gambar di bawahnya, dapat dilihat total penggunaan gas bumi pada sektor industri Uni Eropa dalam terawatt hour per subsektor dan subproses. 3 sektor industri yang menyumbang 2/3 dari permintaan gas bumi industri Uni Eropa adalah industri bahan kimia sebesar 39%, makanan sebesar 14%, dan mineral non-logam seperti kaca dan keramik sebesar 14%. Di industri kimia, penggunaan gas bumi terbagi menjadi 2, yaitu untuk proses processing dan juga untuk bahan baku. Proses processing di industri kimia menggunakan sekitar 215 terawatt hour gas bumi per tahun yang mewakili 20% dari total konsumsi gas bumi di industri Uni Eropa. Ini lebih dari sepertiga konsumsi energi industri, di mana untuk bahan bakunya belum termasuk. Produksi bahan kimia di Eropa ini stabil, di mana 2/3 dari penjualan bahan kimia dihasilkan oleh 4 negara anggota produsen terbesar, yaitu Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda. Penjualan bahan kimia terdiri dari 45% petrokimia dan polimer, 28% bahan kimia khusus, 14% bahan kimia konsumen, dan 13% anorganik dasar. Gas bumi juga digunakan sebagai bahan baku untuk banyak bahan kimia dasar yang penting. Contohnya adalah industri petrokimia, menggunakan sekitar 80 terawatt per hour gas alam sebagai bahan baku pada tahun 2020 yang mewakili hingga 8% dari total konsumsi gas bumi di Uni Eropa pada tahun tersebut. Dan produksi ini relatif stabil selama 20 tahun terakhir dengan sekitar 90 perusahaan aktif. Untuk industri amonia sendiri menggunakan sekitar 100 terawatt gas bumi sebagai bahan baku untuk tahun 2020. Selanjutnya, pada sektor industri makanan, di sebelah kanannya chemical, itu menggunakan sekitar 150 terawatt hour gas alam per tahun. Sekitar 2/3 atau 62% energi digunakan sebagai panas dan 1/3, 38%-nya sebagai power atau listrik dari jaringan. Steam merupakan faktor energi utama dalam industri makanan. Steam kuliner digunakan untuk menginfusi, membersihkan, dan mensterilkan produk, dan steam utilitas digunakan untuk pemanasan secara tidak langsung. Next. Oke, selanjutnya berikut merupakan chart atau grafik dari konsumsi gas bumi di Uni Eropa. Di mana untuk grafik sebelah kiri bisa dilihat untuk konsumsi gas bumi di Uni Eropa telah menurun sebesar 20,1% pada periode Agustus sampai November 2022 dibandingkan dengan konsumsi gas rata-rata pada bulan yang sama, yaitu Agustus sampai November di antara tahun 2017 sampai 2021. Kemudian peraturan Dewan Uni Eropa bertujuan untuk mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia ini menetapkan target penurunan atau pengurangan sebesar 15% untuk periode Agustus 2022 sampai Maret 2023 dibandingkan dengan rata-rata periode yang sama selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian selama Agustus sampai November 2022, konsumsi gas bumi ini turun di sebagian besar negara anggota. Untuk anggotanya bisa dilihat di chart yang ada di layar. Selanjutnya, grafik yang ada di sebelah kanan yaitu grafik rata-rata konsumsi gas bumi di Uni Eropa dari bulan Januari hingga Desember. Dapat dilihat dari grafik bahwa konsumsi gas alam pada bulan Januari hingga November tahun 2022 secara konsisten berada di bawah rata-rata konsumsi gas tahun 2017 hingga 2021 pada bulan-bulan terkait. Konsumsi gas alam di Uni Eropa bervariasi, di mana bulan Januari yang merupakan konsumsi tertinggi yaitu 1938 petajoule karena sedang berlangsung musim dingin. Selanjutnya dari bulan Januari hingga Juni menunjukkan penurunan secara keseluruhan bahkan sebelum target 15% reduksi gas yang diatur oleh Council Regulation 2022-1369, di mana pada bulan Juni konsumsi gas alam sebesar 785 PJ. Penurunan ini lebih tinggi di bulan Mei
ketika 833 PJ dikonsumsi, kemudian turun sebesar 7,1 di bulan Juni, dan penurunan tersebut melonjak dari bulan Agustus hingga bulan November. Agustus merupakan bulan dengan konsumsi terendah untuk rata-rata daripada rata-rata tahun 2017 hingga 2021. Baik, selanjutnya berikut adalah prediksi untuk masa depan dari LNG di daerah Eropa, di mana berdasarkan laporan tahunan dari IEA pada tahun 2022 atau International Energy Association, dinyatakan terdapat 3 prediksi utama yang kemungkinan besar terjadi dalam sektor industri gas bumi. Yang pertama itu adanya ketidakseimbangan antara pasokan natural gas dan juga demand yang ada di Eropa, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Ini didukung dengan adanya kejadian kemarin di mana terjadi pengurangan pasokan gas bumi dari negara Rusia, seperti yang digambarkan pada grafik, sehingga dilihat bahwa suplai yang diberikan berkurang lebih dari setengah. Walaupun ini bisa dimitigasi dengan pasokan gas bumi lain dari negara seperti Cina, diprediksikan Eropa tetap akan mengalami kekurangan sebesar 30 billion cubic meter gas di Eropa selama musim panas 2023. Prediksi kedua adalah pemotongan pasokan gas bumi dari Rusia yang dipotong secara total. Dan seperti yang dibahas sebelumnya, pasokan natural gas Rusia berkurang drastis pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus menurun dengan prediksi penurunannya hingga 55% atau 80 billion cubic meter dan bahkan dapat dipotong secara total oleh Rusia. Dan yang terakhir adalah kemungkinan untuk pemotongan cadangan. Dan yang terakhir adalah, mohon maaf di sini ada salah pengetikan, pengembangan dan peralihan energi mix pada tahun 2023, di mana Eropa akan didorong untuk menggunakan energi mix lain seperti nuklir dan juga renewable energy, sehingga akan memitigasi penurunan dari gas bumi tersebut. Oke, boleh di next. Oke, berikut adalah berbagai referensi yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Next. Sekian presentasi yang dapat kami bagikan hari ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat bagi pendengar dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi. Terima kasih atas perhatiannya.